kasih untuk waktunya. Acara kita lanjutkan. Pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Vika Ramawati, CGP 9 tahun 2023-2024. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bu Vika. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk hadir di acara diseminasi budaya positif. Dan sebelum saya memaparkan materi ini, saya ingin salam yang semangat dulu dari Bapak Ibu semuanya. Jika saya mengucapkan selamat pagi, Bapak Ibu guru menjawab pagi, semangat luar biasa. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, baiklah. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Semangat luar biasa. Oke, kita terima kasih. Nah, untuk diseminasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah ini, sebenarnya sekolah kita SMP Negeri 1 Pati sudah menerapkan luar biasa. Namun keterbatasan pengetahuan kita kadang mungkin kita tidak menyadari bahwa kita sudah melaksanakan, hanya saja mungkin butuh penerapan atau tidak lanjut yang lebih lagi. Baiklah, selanjutnya perkenalkan dulu, saya Vika Ramawati Sulistianingrum, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Pati, Kabupaten Pati. Dan tadi materinya adalah diseminasi budaya positif. Belum saya memaparkan sampai ke inti materi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan tematik kepada Bapak Ibu semuanya. Boleh bilang setuju atau tidak setuju. Ada 3 pernyataan. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Siapa yang setuju boleh tunjuk jari? Setuju? Setuju ya? Berarti yang tidak setuju? Ada yang tidak? Ada yang tidak setuju? Kemudian konsekuensi. Pulastri? Konsekuensi juga. Baiklah, nanti akan kita bahas. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Oke. Lanjut yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Baiklah. Nah, inilah pentingnya mengapa saya menyampaikan memaparkan materi ini pada diseminasi budaya positif. Jadi ketiga-tiganya secara tidak langsung atau secara umumnya memang kita kebanyakan setuju. Poin 1 setuju, 2 setuju, 3 setuju. Tapi sebenarnya tiga-tiganya adalah kurang tepat. Nah, jadi yang kedua tadi hukuman dengan hal positif. Sepertinya sih positif, tapi hukumannya identik dengan negatif. Nah, ini sebenarnya kurang tepat meskipun itu positif. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan atau rewards. Apakah meningkatkan motivasi belajar? Betul. Tapi apakah bisa continue? Tidak. Gimana kalau penghargaan itu dihentikan? Nah, makanya ini tadi pentingnya kita bertemu di sini dan saya memberikan atau menyampaikan ilmu yang saya dapatkan di Guru Penggerak Angkatan 9. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan. Nah, adapun materi budaya positif ini adalah ada 6 aspek, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Oke, akan saya jabarkan satu persatu. Nah, di sini ada
bagan atau peta konsep dari disiplin positif, di mana dari 6 konsep tadi jika digambarkan dalam bentuk bagan akan terbentuk seperti ini, di mana disiplin positif nanti memiliki makna tersendiri, yaitu nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Dia berasal dari kata disiplina, yaitu belajar. Kemudian pada disiplin positif akan membentuk teori motivasi. Nah, motivasi yang paling bagus itu ada di poin yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri, yang dimana itu nanti tercakup pada nilai-nilai kebajikan universal, dan yang terakhir akan bermuara menjadi keyakinan keras. Dan kemudian di disiplin positif juga bisa membentuk 5 posisi kontrol kita, yaitu apakah menjadi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dan itu nanti itu kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh murid. Dan penyelesaiannya nanti dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, dan akhirnya bermuara pada keyakinan kelas juga. Dan yang terakhir, dengan belajar disiplin positif kita akan tahu nanti kebutuhan dasar manusia itu apa sih, termasuk nanti Bapak Ibu juga bisa menelaah diri sendiri. Sebenarnya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sampai sekarang itu apa dari 5 tadi. Nah, nanti akan saya sampaikan. Baiklah, lanjut. Kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya ternyata belajar. Disiplin itu membuat seseorang mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan dan sesuatu yang dihargai serta bermakna. Disiplin juga mampu mengontrol diri, menguasai diri dari apa yang sudah dipilih dalam tindakan yang telah diambil, di mana di dalamnya ada nilai-nilai yang kita hargai. Selain itu juga disiplin adalah bertanggung jawab dari apa yang sudah kita lakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebijakan universal. Dan pada akhirnya kita sebagai pendidik intinya adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Jadi endingnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendisiplinkan anak, berarti kita harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan, di mana kalau bisa anak tersebut itu sadar dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena takut dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi tadi bicara nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai kebajikan itu apa sih? Jadi nilai kebajikan adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai kebajikan ini sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu. Ada tanggung jawab, ada rasa hormat, ada empati, jujur, perhatian, saling menyayangi, berkolaborasi, kerjasama, dan seterusnya. Banyak sekali peluang. Namun pada akhirnya nilai-nilai kebajikan ini tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila yang diimplementasikan dalam 6 aspek. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan terakhir bernalar kritis. Nah, ini sudah kita laksanakan bersama ketika proyek film 5 tersebut. Jadi pada dasarnya nilai kebajikan universal tertuang pada profil pelajar Pancasila. Gitu. Oke, sampai di sini paham Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ya? Baiklah, bisa kita lanjut? Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, setelah bicara tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kita masuk pada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan atau pujian. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, poin yang 1 dan 2 itu lebih pada motivasi eksternal, berarti lebih pada pengaruh dari lingkungan atau orang lain atau aturan. Dimana ketika tidak melakukan tersebut takut dihukum, takut
takut dimarahi, takut mendapat sanksi, atau tujuannya biar dipuji, biar dapat imbalan, biar dapat penghargaan. Nah, yang paling bagus adalah yang poin ketiga, di mana untuk menghargai diri sendiri, yaitu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Nah, penjelasannya ada di slide berikutnya. Oke. Jadi teori motivasi yang pertama itu adalah tingkat terendah, di mana dia melakukan karena takut dihukum. Dan biasanya pertanyaan yang akan muncul adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, biasanya gitu. Nah, aku gak melakukan nanti apa ya? Dihukum gak ya? Kira-kira nanti dapat sanksi gak ya? Nah, itu tingkatan paling rendah karena motivasinya eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau rewards, bisa pujian, bisa hadiah. Nah, ini satu tingkat di atas yang pertama. Biasanya orang ini nanti akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Wah, nanti biar dapat pujian nih. Wah, nanti biar dapat hadiah. Kalau anak SD biar dapat stiker bintang. Nah, itu termasuk pada motivasi eksternal, pasti pengaruh dari luar. Dan yang paling bagus adalah poin yang ketiga, di mana mereka melakukannya atas kesadaran diri sendiri. Mereka yakin akan nilai-nilai yang diambil. Jadi tidak peduli dengan pengaruh luar, mereka melakukannya ya sudah dilakukan karena saya yakin. Jadi ini lebih kuat dan inilah yang menjadi PR kita, di mana nanti kita membentuk murid, terutama di SMP 1 Pati, memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ketidaknyamanan atau hukuman atau sanksi, atau bahkan karena biar mendapatkan pujian atau penghargaan. Maka, oke, sudah jelas ya Bapak Ibu. Nah, biasanya sepertinya anak-anak SMP 1 biasanya poin yang mana Bapak Ibu? 1, 2, atau 3? 1, oke, 2 betul termasuk 3? Kadang iya ya. Yang ketiga kira-kira ada nggak? Bisa jadi ada, tapi persentasenya sangat kecil ya. Nah, kebanyakan kan nomor 1 atau nomor 2. Nomor 3 itu ada, tapi persentasenya kecil. Tidak usah jauh-jauh lah, kita sendiri Bapak Ibu guru. Kadang kita juga antara nomor 1 iya, nomor 2 iya, nomor 3 iya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Betul kan? Nah, itulah yang menjadi sebenarnya PR dari kita sebagai pendidik dan sebenarnya untuk kita sendiri juga. Baiklah, nah ini teori motivasi. Untuk selanjutnya, nah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi dari teori motivasi tadi kan jika anak melanggar, maka kan biasanya akan mendapat hukuman atau sanksi. Tapi kalau tidak atau melakukannya, biasanya mungkin dapat ujian atau dapat reward. Nah, ini yang mungkin agak kurang tepat selama ini Bapak Ibu lakukan. Agak kurang tepat. Contohnya misalnya, jika Bapak Ibu menyuruh anak untuk tolong itu sampahnya dibuang. Ketika anak tersebut sudah mau buang sampah, pasti Bapak Ibu bilang ini, nah mono yang ganteng, betul? Ya, nah mono yang pintar, cahayu dan seterusnya. Nah, sementara mohon maaf itu kan juga kadang bisa body shaming. Artinya gini, dia kalau secara physically dia memang ganteng, dia enggak. Kalau enggak itu kan sama aja juga membohongi, betul Bapak Ibu? Nah, kan seperti itu. Nah, ini yuk pintar saja. Kita tahu secara aslinya mungkin tidak. Kita hanya memberikan ujian saja. Nah, itu yang kurang tepat. Harusnya apresiasinya dilakukan seperti ini. Contohnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Atau contoh real, nanti misalnya jika anak sudah mau membuang sampah, bilang saja, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu sudah membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu sudah melaksanakan piket hari ini. Jadi lebih seperti itu. Jadi bukan ngono yo ganteng, ngono yo ayu. Nah mungkin itu yang sedikit paradigma yang bisa kita rubah. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Mungkin sudah bisa dipahami ya. Ada pertanyaan mungkin?
Ya, belum ada. Untuk selanjutnya, nah ini ada konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Sedangkan hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, dan hukum. Oke, untuk menguji pemahaman Bapak Ibu semua, tolong untuk diisi dan saya akan membagikan sticky note. Silakan diisi dari yang pertama sampai yang terakhir. Apakah pernyataan itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Itu ya Bapak Ibu. Silakan. Jadi tinggal ditulis 1 konsekuensi, 2 hukuman, 3 apa. Jadi tadi kalau konsekuensi tadi sudah saya katakan, hukuman tadi apa. Nah ini ada beberapa pernyataan. Silakan Bapak Ibu untuk menganalisis itu tuh termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Monggo. Mungkin sedikit membingungkan ya, agak rancu, agak mirip-mirip. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah? Ada yang mau bersedia memberikan pendapatnya? Monggo silakan. Monggo boleh sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya dari 7 statement atau 7 pernyataan yang ada di slide itu. Menurut saya pernyataan nomor 1 mencatat 100 kali dalam buku kalimat yang berbunyi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan bentuk dari konsekuensi. Iya. Iya. Kemudian yang kedua, yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga masuk ke kalau saya lebih ke hukuman nih, hukuman. Kemudian yang ketiga, push up 15 kali itu hukuman. Kemudian mengganti kertas itu konsekuensi, membersihkan beban konsekuensi. Kemudian yang mengenakan sepatu banyak itu masuk ke hukuman. Kemudian yang terakhir lari menuju lapangan basket karena terlambat 10 menit berjuang masuk ke konsekuensi. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini menurut pendapat saya ya, mungkin kalau kalian lain beda dan kalau menurut saya pernyataan yang pertama itu kalau menurut saya hukuman. Kemudian pernyataan kedua juga hukuman, 3 juga hukuman. Kemudian yang keempat adalah konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 itu hukuman juga. Dan yang terakhir yang ke-7 ini bukan hukuman tapi konsekuensi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih luar biasa. Oke, akan kita analisis satu-satu. Apakah pernyataan atas itu termasuk
sebelumnya saya buka slide dulu. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif atau negatif. Sementara hukuman adalah bentuk konsekuensi negatif atas tindakan yang melanggar. Baiklah. Nah, untuk ini kita langsung aja untuk mempersingkat waktu. Jadi Bapak Ibu biar tahu tadi apakah termasuk konsekuensi ataukah hukuman. Oke. Nah, pernyataan pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga termasuk hukuman juga, yang keempat konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Oke, kira-kira pusing atau tidak Bapak Ibu? Tidak, yakin. Saya kok kurang yakin. Oke, saya hanya pengen coba tolong satu orang bisa menjelaskan poin yang terakhir. Kenapa itu konsekuensi? Kenapa tidak hukuman? Terima kasih Bapak Ibu. Untuk yang terakhir ini, lari materi ini lapangan basket 2 kali karena tenaga 10 menit. Tapi pelajarannya pas PJOK. Kenapa ini konsekuensi? Karena ini sesuai pada saat 10 menit pertama pelajaran PJOK kan memang ini pemanasan. Biasanya baik dia terlambat maupun tidak, semua anak tetap harus lari lapangan basket 2 kali karena pemanasan. Jadi kalau konteksnya pas pelajaran PJOK ini sesuai konsekuensi. Beda kasusnya kalau misalnya ini pelajaran saya matematika, anak hanya 10 menit saya suruh lari, itu namanya hukuman. Jadi sesuai dengan konteks mapelnya. Oke, terima kasih. Tepat sekali, kita kasih aplaus. Ya betul, tepat sekali Bu Nina. Jadi untuk poin yang ke-7 itu bukan hukuman, tapi adalah konsekuensi karena konteksnya memang tadi pelajaran PJOK yang biasanya diawali dengan pemanasan. Nah ini termasuk tadi, jadi bukan hukuman. Oke, semoga dengan pemaparan ini Bapak Ibu semakin paham mana sebuah hukuman dan mana sebuah konsekuensi. Oke, kita lanjut. Nah, ini secara detailnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi tetap terjadi tapi tidak menyakitkan. Lalu kalau hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati, bisa-bisa sampai kena mental. Nah kalau konsekuensi, anak jadi tidak nyaman tapi dalam waktu yang pendek. Kalau hukuman kan bisa jadi sampai dia itu lama menaun, bahkan cerita dari teman saya di sekolah yang lain, karena dihukum dia sampai akhirnya tidak masuk sekolah dan keluar karena pelajaran tertentu tidak mengerjakan tugas dihukum, dia merasa dipermalukan, akhirnya trauma dan akhirnya tidak sekolah. Terus yang selanjutnya, kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi menghargai. Lalu hukuman itu sifatnya terpaksa, kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Dan hukuman itu mendorong anak menyakiti sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Lalu kalau hukuman itu konsep diri menjadi buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri menjadi baik. Dan hukuman itu anak belajar menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman itu efeknya ada rasa marah, bersalah, dipermalukan, tidak dihargai, dan mungkin ada dendam. Tapi kalau konsekuensi, anak memang kehilangan hak, memang tidak nyaman, tapi waktunya hanya sementara. Jadi itu, jadi efeknya sangat luar biasa. Jadi setelah mengetahui pemaparan ini, semoga Bapak Ibu bisa mengambil langkah memberikan hukuman atau konsekuensi karena efeknya seperti ini secara detailnya. Baiklah, kita lanjut. Keyakinan kelas mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dwi. Jadi ini saya skip saja, tidak perlu. Tadi sudah ada aksi nyata dengan refleksi membuat keyakinan kelas dan seterusnya. Ini saya skip aja. Lanjut. Nah, lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah
Yang kedua ada kasih sayang, rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Keempat kesenangan. Dan kelima adalah kebebasan. Nah, mengapa sih kita perlu mengetahui kebutuhan dasar hidup? Jadi sebenarnya saya punya kuesioner Bapak Ibu sejumlah kurang lebih ada 40 pertanyaan. Jadi Bapak Ibu pun sendiri bisa mengetahui mungkin kebutuhan dasar apa yang Bapak Ibu masih belum dapatkan. Mungkin apakah kurang kasih sayang atau mungkin butuh kebebasan. Nah, anak pun juga sama. Jadi misalnya contoh ya Kak Cahyo, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Kasih sayang ya. Oh itu Kak Cahyo. Oh kebebasan. Belum merasa bebas. Oke, tolong berpendapat. Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu apa? Kebebasan. Kebebasan. Memang yang diinginkan itu bebas yang seperti apa? Bebas berpendapat, meyakini sesuatu, berargumen, Oke. terus memilih ekspresi. Berekspresi. Oke. Tadi teman-teman bilang kok katanya butuh kasih sayang juga. Sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Saya jadi curiga. Oke, terima kasih Pak Cahyo. Ya, oke kita kasih terus. Mungkin yang lain, kira-kira ada yang belum terpenuhi kebutuhan dasar dari 5 ini? Oke, berarti sudah berarti. Pak Ferry mungkin Pak Ferry. Ya, Pak Ferry. Pak Adi. Iya. Kasih sayang, Kasih sayang Pak. Alasannya Pak? belum dapat pasangan. Oh belum dapat pasangan. Oke. Kalau yang lainnya apakah sudah Pak? Yang lainnya sudah? Iya, dan saya Sudah ya. Berarti tinggal kasih sayang saja. Baiklah, karena belum memiliki pasangan. Semoga segera dipertemukan ya Bapak. Amin. Nah, sebenarnya kita sendiri sebagai pendidik juga kadang butuh tahu kebutuhan dasar apa sih yang belum kita penuhi. Begitu. Nah, tugas kita karena kita sebagai pendidik adalah mengetahui kebutuhan dasar apa yang anak belum terpenuhi. Apakah kasih sayang, perhatian, penguasaan, terus kesenangan, kebebasan, dan kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu mungkin tidak ya kalau anak, karena dia kan masih hidup sama orang tua mereka. Nah biasanya mungkin perhatian, terus mungkin kebebasan. Jadi ini berdasarkan kasus-kasus yang dialami di kelas. Contohnya misalnya, ketika Bapak Ibu pada saat mengajar ketemu anak yang bosan-bosan, malas-malasan, kadang tidur, terus bosan. Bisa jadi itu adalah kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi adalah kebebasan atau mungkin kesenangan. Makanya dia mencari perhatian dan seterusnya. Makanya wah bosan pelajaran yang netok. Akhirnya dia bosan-bosan. Nah karena dia bosan dia butuh bebas. Nah itu. Jadi kasus-kasus di kelas sebenarnya merefleksikan kebutuhan dasar anak itu yang belum terpenuhi itu bagian yang mana. Nah belum kita sadari selama ini. Nah, jadi itu. Terus mungkin ada anak yang ketika diterangkan ada yang kompromi sama temannya. Nek bapak ini menerangkan, dah kita gantian ke toilet ya. Nanti kalau saya ini izin toilet, nanti kalau apa izin toilet. Nah itu juga sama. Itu sebenarnya termasuk dari anak itu butuh kebutuhan dasar. Ketika suka izin mencari perhatian bisa jadi tadi apakah dia butuh kebebasan, ataukah butuh kesenangan, ataukah butuh kasih sayang, perhatian. Jadi itu makanya kadang kita harus menelaah atau menganalisis dari apa yang terjadi di kelas. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Ini adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Dan keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Ketujuh,
fokus pada karakter bukan tindakan. Terus restitusi juga fokus pada solusi, dan terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, nah ini kita akan masuk pada 5 posisi kontrol restitusi. Nah ini juga penting untuk Bapak Ibu ketahui, di mana selama ini Bapak Ibu itu sudah berperan jadi apa sih di sini? Pada saat menjadi guru, mendidik murid, berperannya jadi apa? Apakah sebagai posisi penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kalau saya sendiri pun, kalau saya mau jujur, saya biasanya yang kedua iya, yang ketiga iya, yang keempat kadang, yang kelima juga kadang. Nah, makanya padahal kita dituntut untuk pada posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nah, manajer itu yang bagaimana? Nah, nanti akan sampai pada di situ. Jadi ini posisi kontrol pada peran kita sebagai guru atau pendidik. Selanjutnya, nah ini adalah detail perbedaannya. Jika guru sebagai penghukum, maka sukanya adalah menghardik. Kalimatnya adalah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Hasilnya anak kadang suka memberontak. Terus murid berkata, kadang suka marah, akhirnya nanti jadi dendam, trauma, dan seterusnya. Karena tadi, kalau menghukum itu biasanya murid dipermalukan di depan banyak teman-temannya. Terus untuk yang membuat rasa bersalah, biasanya kalimatnya Bapak Ibu guru mengucapkan, ibu kecewa kenapa kamu seperti ini. Nah, jadi membuat anak jadi bersalah, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru. Lalu hasilnya anak itu nanti menyangkal atau berbohong, dan pada akhirnya dampaknya murid merasa rendah diri. Sementara untuk posisi kontrol teman, nah ini biasanya saya lakukan. Saya seperti temannya atau bahkan bestinya. Biasanya, ayolah, ayo, ini sambil mungkin bercanda dan seterusnya. Nah, biasanya ini hasilnya nanti anak ketergantungan. Lalu efeknya lemah, tidak mandiri juga. Nah, ini yang menjadi koreksi bagi diri saya sendiri juga. Nah, yang keempat adalah memantau, di mana dia melakukannya itu serba terukur. Jadi berdasarkan patokan peraturan yang ada. Terus dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Karena tadi posisi pemantau ini lebih pada menerapkan aturan. Kamu kalau tidak seperti ini nanti ada sanksinya loh. Nanti kalau tidak seperti ini nanti kayak gini loh. Tahu nggak kalau ini salah dan seterusnya. Nah yang terakhir harusnya kita sebagai manajer, di mana manajer ini adalah menghargai dari murid itu sendiri. Dia mampu menemukan nilai-nilai kebajikan, menghargai nilai-nilai pada dirinya sendiri. Dan akhirnya murid itu bisa mengevaluasi diri dan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi tanpa ada paksaan, berarti lebih pada ada kaitannya dengan motivasi intrinsik tadi. Jadi pertanyaannya biasanya, apa yang kamu yakini, keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar dan seterusnya. Jadi lebih pada dialog, menggali dan menemukan solusi, tapi dari murid itu sendiri. Dan kita hanya mengarahkan saja. Jadi peran kita seharusnya sebagai manajer. Tetapi Bapak Ibu, realitanya bisa nggak kita jadi manajer terus? Bisa nggak? Susah, sulit, sangat sulit. Karena tadi biasanya anak yang melakukan kesalahan biasanya yuk SIQ, jingak besoknya ya itu lagi ajek, betul ya yang BK. Nah itu, nah ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita harus menjadi seorang manajer. Nah tadi kita harus belajar dan belajar. Itu. Nah oke. Mungkin ini butuh respon Bapak Ibu lagi. Kira-kira ada berapa ini? 6 pernyataan sebagai posisi penghukum, rasa bersalah, pemantau, manajer atau teman. Silakan
Dituliskan di sticky note yang tadi lagi. Dari pernyataan tersebut kira-kira apakah sebagai hukum atau yang lain-lain? Jadi ada 5 ya posisinya tadi. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Ya, menghukum, teman, manajer, pemantau, membuat rasa bersalah. Sudah Bapak Ibu? Gak usah dipikir terlalu santai ya, santai aja, santai aja. Kita belajar bersama. Mungkin Pak Budi sudah selesai? Belum. Budian sudah? Bu Irzi, silakan. Bu. Ya, terima kasih Ibu JGP Butika Rahmawati untuk waktu yang telah disediakan buat kami ya. Menurut pendapat saya dari pertanyaan atau pernyataan yang ada di situ, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakan? Yang mengatakan menurut saya kecewa sekali dengan kamu itu bisa jadi penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini soal sekali nih yang mungkin seorang manajer yang seperti ini. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak seorang teman, ya. Yang selanjutnya, apa kamu akan mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu bisa jadi teman, juga bisa. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sepertinya kan ada jawaban yang harus lebih panjang ya, karena bagaimana menurut saya itu bisa diberikan untuk membuat rasa bersalah mungkin ya, membuat rasa bersalah. Kamu selalu yang paling terakhir, ini juga sama, membuat rasa bersalah. Yang saya pendapat seperti itu. Terima kasih untuk waktunya, monggo Bu Ida dan monggo teman-teman semuanya. Mungkin Pak Aji, monggo mau memberikan pendapat Pak. Belum bisa Pak? Monggo Pak, gimana? Jadi pernyataan itu mengenai sebagai penghukum, teman, dan seterusnya. Ya, terima kasih untuk tadi sudah dijawab oleh Bu Desi itu ya, kira-kira seperti itu. Untuk beberapa kalimat, karena beberapa kalimat ini pasti ada penegasannya, dan penegasannya ini biasanya ada maksudnya. Jadi sudah disampaikan sama oleh Bu Desi bahwa poin penting dari kalimat ini penekanan ini sebagai manajer, sebagai teman, sebagai penghukum, dan sebagainya. Itu berbeda. Terima kasih. Yang lain mungkin bisa menambahkan. Ya, terima kasih Pak Haji. Mungkin ada yang mau menambahkan? Pujian? Belum. Lagi? Ya. Ya, terima kasih. Menurut pendapat saya nih, untuk pertanyaan nomor 1, saya kecewakan dengan kamu, mungkin bisa menjadi membuat rasa bersalah. Kemudian yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak guru, itu bisa sebagai teman. Kemudian yang keempat, apakah kamu akan mendapatkan stiker bintang hari ini? Menurut saya ini bisa sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini juga pemantau. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir sebagai pembuat rasa bersalah. Terima kasih.
Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu atas pendapat dari teman-teman semuanya. Ya, terima kasih atas pendapatnya, luar biasa. Nah, akan kita telaah satu persatu. Apakah tadi ini karena kita belajar ya, jadi wah salah nih, wah benar bukan. Jadi kita belajar bersama-sama. Nah, jawabannya adalah nah seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat rasa bersalah. Terus kamu tidak benar-benar melakukannya, itu adalah menghukum. Ayolah lakukan demi ibu, bapak, ibu teman. Yang keempat sebagai pemantau, karena apa-apa yang dilakukan itu ada aturannya. Terus yang kelima itu sebagai manajer, dan yang terakhir adalah sebagai penghukum. Gitu. Jadi bisa semakin menambah pengetahuan dari bapak ibu semuanya. Ternyata selama ini jenengan itu ada di posisi yang mana? Karena kita diharapkan itu ada di posisi yang terakhir, yaitu manajer. Lebih pada bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau ini diterapkan pada guru-guru olahraga, kayaknya ini udah nggak pas. Artinya kalau guru olahraga ya udah takut. Kalau nanya kayak gini nggak rampung-rampung, betul? Kelamaan. Nah, biasanya, ini untuk refleksi kita. Kita itu sudah seperti di posisi yang mana? Karena tadi kalau saya sendiri baru pada teman, iya. Penghukum, ya kadang lah ya. Membuat rasa bersalah, iya. Manajer itu mungkin juga masih jarang. Jadi ini bisa menjadi PR kita bersama. Selanjutnya, segitiga restitusi. Mungkin tadi sudah sekilas disampaikan oleh Bapak Dwi tentang penjelasan dari restitusi itu apa. Ini saya langsung masuk pada tahapannya. Tahapannya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas biasanya guru itu berkata berbuat salah itu manusiawi. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Nah itu supaya anak itu yang awalnya mungkin takut, yang awalnya mungkin cemas, jadi dia stabil. Jadi menstabilkan. Oh ternyata nek salah juga apa-apa ya. Ternyata manusiawi. Nah ini yang pertama ini. Nah mungkin ini biasanya sudah dilakukan oleh bapak ibu guru BK, mungkin ya. Mungkin kita pun juga sama, tapi kadang tahapannya lompat-lompat. Lalu yang kedua adalah validasi kebutuhan. Biasanya ini ditanyakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak. Lalu yang selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, dan seterusnya. Jadi ini tadi menanyakan validasi kebutuhan. Kebutuhan apa? Tadi masuk apakah kesenangan, kebebasan, perhatian, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini biasanya untuk solusi yang didapatkan nanti Bapak Ibu guru bertanya, nilai universal apa yang telah disepakati atau keyakinan kelas apa yang telah kamu yakini, kamu ingin menjadi anak seperti apa, dan seterusnya. Nah, prakteknya akan saya tampilkan dari yang sudah saya lakukan. Nah ini saya melakukan menstabilkan identitas. Tadi saya ada
jika memahami kesepakatan kesimpulan yang sehingga melaksanakan. Saya bersopan belum disiplin dan belum bisa menghadapi kekurangan saya untuk bersama kehidupan. Jika memang seperti itu, tidak punya strategi atau cara menyelesaikan tersebut. Bersama saya akan mengamalkan juga karena sudah kemudian berkorban dan berdoa. Dan kedua saya akan mencoba dan akan melakukan hal untuk bersama kehidupan tenang. Ya, saya bilang jika seperti itu, kita akan mengapresiasi usaha kamu dan kamu bertanggung jawab berapa untuk usaha lain yang dikerjakan. Ya, ini yang sudah saya lakukan yaitu di mana kasusnya anak habis dari koperasi setelah istirahat, terus mau balik ke kelas, botol minumannya sih sudah habis. Kesonggol sama temennya. Nah, harusnya kan diambil tapi itu nggak iseng aja, tendang. Nah, kenalah ke saya. Jadi, nah inilah yang saya lakukan untuk kasus penyelesaian menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi dengan menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Lalu masuk pada intervensi 30 detik, artinya gini, kalaupun memang keterbatasan waktu, maka apakah segitiga restitusi itu harus dijalankan? Tidak harus dijalankan, tapi bisa menggunakan intervensi 30 detik di mana ini bisa ditanyakan karena untuk mungkin biar permasalahan cepat selesai dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang mungkin bisa dipakai tanpa harus menggunakan 3 tahapan tadi. Jadi kalau 3 tahapan kan mungkin butuh waktu yang agak lama. Nah, ini bisa menggunakan alternatif yang lain yang hampir mirip dengan segitiga restitusi, yaitu dengan intervensi 30 detik seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu, ini banyak sekali, dan nah mungkin sudah selesai dari materi yang saya sampaikan. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah saya paparkan. Ada yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan mengenai kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia kan tadi ada 5 ya. Nah, apakah kebutuhan dasar manusia bisa tidak jika itu lebih dari 1 yang ada dalam diri manusia pada dasarnya? Terima kasih. Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Untuk kebutuhan dasar manusia kan tadi ada 5 ya Bapak Ibu Guru. Ada yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kekuasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, dari kebutuhan dasar tersebut, apakah manusia bisa memiliki lebih dari 1? Jawabannya pastinya bisa, pastinya. Jadi seseorang hanya memiliki kekurangan 1 kebutuhan dasar, belum tentu. Jadi belum tentu. Misalnya contoh, mohon maaf ya, mungkin Mas Ahyo tadi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kebebasan, mungkin kebebasan berekspresi, berpendapat dan seterusnya. Tapi mungkin juga ada sisi lain yang beliau belum dapatkan. Taruhlah misalnya contoh kekuasaan, mungkin ada hal karir yang masih ingin dicapai atau diinginkan, mungkin seperti itu. Nah, jadi artinya kebutuhan dasar pada manusia tidak hanya 1, bisa loh, nggak masalah jika lebih dari 1. Tapi kalau mungkin penekanannya 1, itu hanya lebih pada untuk memudahkan kita menyelesaikan suatu permasalahan dan bagaimana mengambil solusinya. Kalau lebih dari 1 kan lebih complicated, tapi kalau 1 kan mungkin lebih mudah. Nah, pertanyaan tadi, apakah bisa? Bisa, dan pastinya iya. Gitu Bu Ani. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Ada yang mau bertanya? Sudah? Sudah jelas? Mungkin bukan pertanyaan ya,
Bu Grim. Yang lebih saya ingin tahu itu bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer. Karena setahu ini mungkin dalam proses pembelajaran yang kita lakukan itu kita lebih dominan daripada anak. Mungkin panjenengan punya saran atau punya trik bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer bagi anak-anak kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Asri. Jadi 5 posisi kontrol restitusi artinya ada kaitannya dengan 5 posisi kontrol restitusi. Tadi ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, kaitannya ada kontrol restitusi. Itu berarti berkaitan dengan ketika murid tersebut melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Nah, biasanya kalau penghukum kan suka kadang langsung marah-marah, nunjuk-nunjuk, mempermalukan. Nah, gitu kan. Biasanya seperti itu. Tapi ya diharapkan kita harus pada di posisi yang kelima yang paling tinggi, yaitu sebagai manajer. Manajer tadi berarti jika anak melakukan suatu kesalahan, kita jangan menghardik, kita jangan ngejudge, apalagi mempermalukan. Nah, sebenarnya kita rangkul, kita beri pendekatan, kita tanya, kenapa tadi? Jadi intinya, kenapa kamu melakukan itu? Ada masalah apa? Jadi lebih seperti kayak menanyakan, menggali. Jadi kalau posisinya bagaimana contohnya penerapan di kehidupan nyata? Kehidupan nyata tadi lebih pada ini kaitannya dalam hal murid itu mendapatkan suatu masalah dan bagaimana kita memposisikan diri menjadi manajer tadi. Bukan kaitannya dalam suatu pembelajaran. Kalau memang dalam pembelajaran kita harus berpihak pada murid. Jadi murid harus sebagai subjeknya, murid yang harus aktif. Kita hanya menuntun, kita hanya memfasilitasi. Kita sebagai among tadi menuntun sesuai kodrat alam dan zamannya. Tapi kalau posisi kontrol ini kaitannya dengan restitusi, berarti sebuah masalah yang dialami oleh murid. Nah, kita berperan menjadi manajer dengan perannya tadi, tahapannya segitiga restitusi, menanyakan, pendekatan, menstabilkan, dan seterusnya. Begitu Ibu Astri, bagaimana? Sudah cukup, terima kasih. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup berarti masih ada satu slide lagi. Tolong untuk Bapak Ibu bisa memberikan refleksi dari diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Silakan dituliskan yang nanti sticky note akan saya bagi dan bisa ditempel di papan tulis. Dari poin 1 sampai 3. Refleksi hari ini mungkin hal baru yang bisa mengubah paradigma Bapak Ibu semuanya setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini, yang dulunya mungkin apa dan sekarang menjadi seperti apa. Lalu yang kedua, perasaan yang muncul setelah melakukan diseminasi ini, apakah mungkin senang, atau mungkin bosan, atau mungkin perasaan yang lain. Dan yang ketiga, kira-kira peran guru yang telah Bapak Ibu jalankan itu berperan sebagai apa? Dan kedepannya setelah mengikuti diseminasi ini akan menjadi apa? Jadi tolong dituliskan dan nanti bisa ditempel di papan tulis. Perwakilan mungkin Bu Dina menyampaikan.
saya. Kemudian setelah mengikuti diseminasi ini, saya akan berusaha mengubah pandangan bahwa siswa yang melakukan kesalahan itu tidak harus layak dihukum. Harus kita ubah pandangan itu, kita harus memposisikan mereka sesuai dengan segitiga restitusi lagi. Yang pertama, kemudian yang kedua, perasaan yang muncul setelah melakukan diseminasi budaya positif ini. Dan saya merasa senang mendapatkan ilmu baru yang mungkin selama ini kita belum pernah merasakan ini ya. Kemudian yang ketiga, peran guru seperti apa yang sudah dijalankan. Selama ini kita selalu berperan sebagai posisi penghukum, kemudian pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, tapi manajer juga. Biasanya kalau lagi kelas gitu ya, dituntut meskipun kita pengen jodoh sipil, tapi kita harus tetap ingat, kita harus tetap berperan pada kemanusiaan, kita tetap harus bisa memanajemen siswa, meskipun kita di awal-awal mungkin kita memberikan rasa bersalah padanya, tapi tetap kita di akhir nanti bersikap sesuai dengan manajer. Terima kasih atas waktunya, semoga bisa menginspirasi yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina atas refleksi yang sudah disampaikan, luar biasa, dan bisa Bapak Ibu Guru untuk menambahkan di papan tulis refleksi yang sudah Bapak Ibu Guru tulis. Monggo. Monggo untuk ditempel di papan tulis Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya sudah memberikan refleksi dan tadi sudah diwakili oleh Bu Lina. Jadi apa yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, masuk pada penghujung acara. Demikian diseminasi budaya positif yang sudah saya sampaikan. Semoga ilmu pengetahuan yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah wawasan, bisa membuka mindset Bapak Ibu semuanya. Ternyata seorang pendidik, seorang pengajar itu harus seperti ini. Ternyata ada seninya memposisikan diri, lalu mengontrol murid bagaimana terutama mengatasi permasalahan yang terjadi pada murid-murid kita. Dan diseminasi budaya positif ini semoga benar-benar bisa mengimbas Bapak Ibu Guru semuanya untuk nanti bisa diimplementasikan di kegiatan sehari-hari baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, dan pada akhirnya benar-benar bisa menjadi bekal untuk diri sendiri, yang artinya menjadi motivasi intrinsik bagi Bapak Ibu Guru yang kedepannya bisa menjadi pendidik yang semakin lebih baik. Begitu, terima kasih Bapak Ibu Guru semua atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.